Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu atas meluangkan waktunya untuk kita dapat berkumpul di ruangan ini. Jadi saya di sini ingin menyampaikan program khususnya yang akan dilaksanakan ataupun diterapkan di jurusan DPIB. Kemudian nanti saya juga minta tanggapan dan pendapat ataupun masukan, saran, kritik dari Bapak Ibu demi kesuksesan program yang telah saya rancang sebelumnya. Jadi sebelumnya saya telah mendata aset kekuatan yang dimiliki oleh DPIB. Jadi kami di jurusan DPIB itu sampai sekarang itu sudah memiliki MOU ataupun kerjasama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur. Itu sekitar 8 perusahaan. Dengan harapan perusahaan ini nanti mampu dan mau menjaring tenaga kerja lulusan dari DPIB. Kemudian dari harapan itu saya sudah menyusun program yang mana nanti ada sebuah pembelajaran yang dilakukan di DPIB itu dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, yang mana tujuan dari kegiatan itu adalah memberikan penguatan ataupun ilmu tambahan supaya anak kita ini nanti benar-benar layak untuk dipekerjakan. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana dengan program ini tanggapannya? Apakah tidak mengganggu di pembelajaran ekstrakurikuler? Terus ada masukan tak dari Bapak Ibu terkait program yang akan kita laksanakan ini? Oke. Ya, terima kasih Pak Diko sebagai calon guru kita. Ya, setelah kami mendengar apa yang program DPIB, ya bagus. Cuma nanti ini tentu kita jelaskan dulu kapan dan waktunya, dan karena kita punya waktu belajar siswa 5 hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, jadi kalau bicara ekstrakurikuler berarti di luar dari jam pembelajaran atau intrakurikuler. Nah, jadi apakah di hari Sabtu kita mulai atau mungkin tidak hari Minggu, karena hari Minggu itu pada umumnya libur. Jadi, nah kalau memang di hari Sabtu, nah hari Sabtunya ini dalam minggu pertama kah, dalam satu bulan itu, atau setiap hari Sabtunya, mengingat anak kita banyak dari 2 daerah. Nah, jadi itu mungkin dipertimbangkan juga nanti. Kalau masalah program, kami sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik sangat mendukung sekali, karena memang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan budi, bahwa biar setara dan selaras dengan pembelajaran di sekolah dengan nanti kemampuan anak kita, sehingga nanti anak kita bisa bekerjakan mungkin atau diterima di jaring budi yang kita sudah MOU tadi sebanyak 8 budi. Nah, itu jadi ada dimohon pertimbangan nanti kalau ya sebagai sangat mendukung. Itu saja Pak Niko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau langsung saya tanggapi ya, kalau niat dan rencana saya itu kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan antara Sabtu ataupun Minggu. Memang ya kita terikat karena anak kita ini kebanyakan dari luar daerah, yang mana nanti sekali sebulan mereka diberi kesempatan untuk pulang kampung. Tetapi kita nanti mungkin lebih lanjutnya kita perlu diskusi juga bersama wali murid ataupun orang tua dari siswa tersebut. Ya, kita minta pandangan mereka juga. Kalau kiranya mereka setuju dilaksanakan di hari Minggu dan itu berkelanjutan tiap minggunya, ya salahnya akan gitu. Tapi kalau memang keberatan, ya mungkin di hari Sabtu lah kita menetapkan. Dan itu juga kita pertimbangkan yang mana dari libur mereka sekali sebulan, mungkin hanya 3 kali dalam sebulan.
tapi ya terima kasih juga masukan dari Ibu Muriati. Mungkin dari Pak Putra ada tanggapan atau saran? Terima kasih banyak sebelumnya. Itu motor kartu. Ya mungkin kalau tanggapan bagi saya sebagai guru umum melihat yang akan dilaksanakan itu sangat bagus sekali untuk ke depannya. Kalau berarti guru wakil akademik sangat mendukung sekali. Jadi saya ikut saja yang kegiatan yang dilaksanakan di televisi. Kalau Pak Anggi gimana Pak Anggi? Kalau menurut Pak Anggi? Ya, kalau menurut saya melihat progres yang disampaikan oleh Pak Niko tadi untuk kedepannya saya rasa cukup bagus untuk anak-anak kita. Berarti ada istilahnya ekstrakurikuler di mana kita itu yang saya katakan namanya ekstrakurikuler pasti kegiatannya tambahan dan bisa lebih menunjang minat bakat mereka dalam bentuk menggambar desain gitu. Dengan adanya hari di luar dari jam proses belajar saya rasa itu cukup baik. Cuman tergantung jadwalnya aja di programnya sesuai dikatakan Bu Muriati tadi, entah 1 kali dalam sebulan atau 2 kali dalam sebulan atau 3 kali dalam sebulan. Karena mengingatkan kebetulan nanti kan di minggu keempat mungkin saya katakan pulang kampung, luar daerah atau jadi tinggal manage waktu jadwalnya aja lagi kira-kira berapa kali dalam 1 bulan itu aja Pak. Berarti jadwalnya aja lah yang perlu kita perhatikan Pak ya. Kegiatan udah cukup baik. Terima kasih Pak. Kira-kira Pak Rahmat bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau menurut saya sendiri ya hampir sama dengan yang disampaikan oleh bapak dan ibu sebelumnya. Pasti sangat mendukung kegiatan yang sifatnya itu untuk menunjang kemampuan anak kita. Dan kebetulan ini bentuknya ekstrakurikuler untuk siswa-siswi kita yang berjurusan DPIB. Jadi kemudian tambahan saja yang mungkin harus dipertimbangkan lagi. Pertama, apakah seluruhnya wajib mengikuti ekstrakurikulernya atau beberapa yang terpilih wajib atau yang mau saja. Kemudian karena ini terkait dengan juga target kita, karena kita sudah ada banyak MOU dengan beberapa studi yang sudah ada. Ya kemudian dan juga perlu dipertimbangkan lagi karena yang DPIB ini ada tingkat kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Apakah nanti di waktu ekstrakurikulernya kita pisahkan jenjang pelatihannya, pelajarannya, atau kita gabungkan yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu saja palingan tambahan yang harus kita pertimbangkan. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi yang sudah dirancang ini itu target sasaran kita itu adalah siswa kelas 11. Karena kelas 10 itu mereka masih dalam tahapan dasar-dasar. Sudah kelas 12, kelas 11 dia sudah memasuki pembelajaran aplikasi. Dan lagi juga di samping itu memberikan bekal buat mereka untuk kegiatan PKL. Dan mereka di Umel ini kan PKL-nya kelas 12. Jadi kita nanti kelas 11 itu sudah kita mulai arahkan kegiatan ekstrakurikuler untuk dijalankan. Tetapi kami di sini mungkin yang paling penting itu pertama melakukan penjaringan terlebih dahulu dengan melibatkan wali kelas dan guru BK. Karena ya minat dan bakat mereka itu kan hanya mereka yang tahu. Dan saya juga tidak bisa memastikan semua keseluruhan anak DPIB itu bakal menjadi ataupun bergerak nantinya itu di bidang konstruksi gitu. Ya mungkin saja nanti ada sebagian yang mungkin tidak memiliki minat, tetapi kami tetap meminta bantuan bersama wali kelas dan guru BK. Itulah Pak Ahmad. Kalau Pak masih sebagai wakil kepala sekolah bidang humas, kira-kira bagaimana?
Baik Pak Niko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini pertimbangan saya agak berbeda. Ini mungkin bisa juga nanti Bapak Niko pertimbangkan. Karena kalau kita lihat, kalau ekstrakurikuler yang diadakan oleh jurusan lain itu olahraga, itu mungkin dengan 1 jam 2 jam selesai. Iya. Tapi kalau DPIP saya rasa nggak cukup 1 jam 2 jam. Jadi mungkin yang mesti Pak Niko pertimbangkan waktunya kapan. Kemudian saya rasa ini bisa makan waktunya nggak lama, bisa 3 jam sampai 4 jam. Sementara kalau kita tengok saja waktu dia di kelas itu biasa 1 jam 2 jam. Iya. Apalagi nanti ekstra yang akan kita adakan. Jadi kalau bagi saya yang mesti Bapak Niko pertimbangkan, karena kita ini sekolah kita ini mungkin sampai sore, kita ambil jam efektif, saya rasa ini nggak efektif lagi ya. Soalnya nggak efektif ya. Tapi kalau kita ambil 1, yang mesti dipertimbangkan jam berapanya, karena ini akan memakan waktu yang panjang. Tapi kalau hanya makan 1-2 jam, saya rasa ini nggak apa ya, nggak akan tercapai nanti yang akan kita sasaran tadi. Mungkin itu saja Pak Niko. Mungkin semuanya tergantung Pak Niko sebagai kapolri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, kalau saya berpikirnya itu gini, ketika pembelajaran ekstrakurikuler ini dilaksanakan karena sifatnya ekstra itu tambahan, jadi kita tidak menuntaskan pembelajaran di saat itu. Jadi pembelajaran saat itu tuh sifatnya hanya seperti mengevaluasi, selalu lebih memberikan penguatan yang meluruskan pemahaman siswa kita yang mungkin belum selaras dengan standar-standar penggambaran lah. Kemudian nanti untuk mereka mengasah kemampuan tadi supaya hasilnya lebih maksimal, ya mereka betul-betul kata Pak Mas tadi, mereka butuh waktu panjang dan itu tidak bisa mereka andalkan waktu yang disediakan di sekolah. Makanya mereka memang harus rajin melatih kemampuannya itu di rumah, di luar ataupun di luar dari waktu sekolah. Karena kan sama kita ketahui mereka lebih banyak waktunya di luar ketimbang di dalam sekolah. Itu Pak. Sama seperti halnya kayak BIMDEF itu kan banyak juga tuh khusus desain grafis, AutoCAD, SketchUp, Archicad. Itu hanya 1,5 jam. Sementara pembayarannya itu 1 bulannya mau 1 juta lebih. Nah, itulah kira-kira. Bagian yang gini. Tapi mau ngakses boleh? Online. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang mau diberikan? Pak Anggi bagaimana Pak? Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, kepala sekolah dan sejawat atas masukan dan sarannya. Mungkin nanti jadi bahan evaluasi juga buat saya dalam melaksanakan program yang sudah dilakukan ini. Demikian saya tutup dari Provinsi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada pun maksud dan tujuan saya untuk menunjukkan semua di dalam ini itu ingin menyampaikan program ataupun rancangan ke depan di dalam pembelajaran yang akan kita lakukan di sekolah. Sebelumnya saya juga sudah diskusi bersama guru, kemudian wakil kepala sekolah terkait dengan program ini. Nah, sekarang tinggal dari kalian yang kenakan nantinya yang akan melaksanakan ataupun melakukan di sekolah itu kalian juga. Nah, sehingga apa yang sudah menjadi pilihan kalian, ya, sehingga kalian mampu untuk menjalankannya nantinya dan bertanggung jawab pastinya. Jadi program yang saya rancang itu gini, saya punya pandangan untuk
kegiatan ekstrakurikuler khususnya di bidang desain. Nah, selama pemantauan saya dalam kegiatan pembelajaran itu masih ya bisa dikatakan 10-20% lah anak DPIP itu yang betul-betul memahami ya. Masih banyak di antara kalian, apalagi adik-adik kalian yang memang belum paham gitu. Jadi kalau hanya pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan ya sampai kapanpun kan seperti itu juga tidak ada progresnya. Jadi makanya saya berniat itu untuk berencana bagaimana kalau kita laksanakan di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sekarang menurut pandangan dari kalian, gimana dengan program ini? Oke, Shelly. Iya Pak, karena kalau kami berharap di sekolah aja mungkin itu tidak efektif Pak. Soalnya waktu pelajarannya juga singkat, tidak membuat kami bisa paham sepenuhnya dari pelajaran hari itu juga. Kalau email gimana? Setuju Pak, karena biar kami menambah wawasan luas tentang potensi bangunan Pak. Soalnya kan kalau misalnya kita hanya belajar misalnya melihat misalnya YouTube, Google itu kurang paham Pak. Karena kan konstruksi bangunan itu kayak biar bisa lebih dijelasin lagi Pak. Yang lain gimana? Kalau menurut kita Pak, bagus Pak, apalagi kan pelajarannya itu kan diulang-ulang terus Pak misalnya Pak. Jadi kalau ekstrakurikuler ini Pak, kita bisa nanya lebih Pak, di mana yang bagian nggak paham itu bisa kita nanya. Dan juga kalau di bidangnya Pak, dia itu dasar-dasarnya kan lebih rumit Pak untuk dipelajari orang-orang baru yang masih jurusan ini Pak. Jadi menurut saya itu saran yang bagus Pak, karena dengan begitu orang yang baru masuk ini bisa lebih mengenal dasar-dasar konstruksi bangunan Pak. Kalau mengenai hari pelaksanaannya bagaimana kira-kira? Di satu sisi kan sibuk tuh dengan kegiatan ketarunaan. Dengan harinya apakah kita laksanakan itu di hari Sabtu itu juga atau di hari Minggu atau mungkin ada lagi waktu di luar itu gitu. Nah, pulang sekolah atau di malam setelah sholat maghrib gitu. Gimana kira-kira? Iya, habis kebangunan, habis kebangunan. Jadi kalau kegiatan ketarunaan itu sampai jam berapa? Sebelum zuhur Pak. Itu udah di sini. Jam 12 tidak. Apakah efektif kira-kira? Karena kan kegiatan ketarunaan itu pasti membutuhkan energi, kita tidak capek lalu langsung belum lagi nanti badan yang lagi ringan. Nah, gimana kita baca di kelas suasana aroma aja dan kondusif kan? Nah, gimana kira-kira tentang itu? Gimana kalau kita ngumpulin siswa yang berminat ikut ekskul ini Pak, terus kita atur jadwalnya gimana? Ataupun malam setelah maghrib atau di ruang sekolah gitu Pak. Kita sepakati bersama gitu Pak. Ya kalau dari kalian yang karena kalau dari kalian nanti muncul kesepakatan itulah nanti yang dibuat di dalam edaran edaran. Jadi kan kita ini kan sebagai perwakilan dari yang lain. Tapi kalau seandainya semuanya harus dikumpulkan, ya pastinya banyak kepala, banyak pikiran, beberapa ya menyatukan pemikiran tadi. Karena itulah yang kita di sini berdiskusi. Jadi mengenai jadwal, kira-kira yang cocok dan sesuai dengan kondisi kalian itu kapan kira-kira waktunya? Mungkinnya malam, Malam. habis malam sampai jam 9 gitu. Jadi kira-kira kalau yang tinggal sama orang tua itu
dilaporkan tak jadi masalah nanti dengan orang tuanya. Kalau yang anak asrama, anak kos mungkin ialah ada masalah dijaga oleh pembina asramanya kan. Tapi kalau yang tinggal sama orang tua, itu bagaimana? Kalau ketemu jawabannya? Kalau menurut saya Pak, itu efektif. Soalnya kan kami juga udah SMK Pak. Dan pun banyak juga bimbel-bimbel di luar sana yang sampai malam, dari sore gitu Pak. Dan jam 9 malam itu udah waktunya yang pas gitu Pak. Kan tidak ke malam. Berarti kalau untuk waktu malam kita ambil, kira-kira tak membebankan lah ya. Salah. Terus berapa yang untuk berapa kali kita jumpa? Kalau kita buat nanti di bulan, kira berapa lama? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu sih. Hari yang tepat menunjuk hari apa? Senin, Kamis, di pertengahan ujung. Iya, awal akhir. Awal akhir itu Senin Kamis. Iya. Hari Kamis itu tidak ada kegiatan. Kalau Kamis sekolah kita nggak ada. Oh, kosong ya. Kosong Pak. Yang mana ya? Oke lah. Kalau begitu kesimpulannya kegiatan ini bisa kita laksanakan dalam bentuk ekstrakurikuler dengan waktu kegiatan itu kita ambil Senin dan Kamis. Itu waktunya pukul 7 malam sampai kira-kira ada lagi nak yang mau dibahas terkait dengan program ini? Terkait dari pelaksanaannya, kemudian bagaimana nanti teknisnya. Kan nanti kita gabung 3 angkatan per angkatan. Ya. Jadi untuk materinya tuh bakal bisa main apa gimana? Nah, jadi rencana saya begini, yang akan diikut sertakan itu hanya kelas 11 dan kelas 12. Karena kelas 10 itu dia masih dalam tahapan dasar-dasar. Kalau kelas 11 dia sudah mulai pemrograman, sudah mulai aplikasi, sehingga pembekalan buat dia untuk melaksanakan magang. Nah, di kurikulum mereka ini kan magang mereka di kelas 12. Kalau yang kelas 12 itu bekal mereka untuk melakukan pendidikan ataupun nantinya mau bekerja. Makanya nanti untuk kelas 12 mungkin tidak akan semuanya. Intinya pasti ada penyaringan yang memang betul-betul punya minat dan kemampuan dan kemauan untuk mengikuti. Apalagi kalian nanti kelas 12 itu kan sudah mulai nampak untuk kemana mau berlalu gitu. Kan nanti ya yang betul-betul yang punya minat. Sudah jelas sebeli. Ada lagi? Kegiatan ekstrakurikuler ini dia ada prakteknya nggak Pak? Atau cuma materi yang dijelasin gitu Pak? Ya, kalau dengan durasinya hanya 2 jam, kita prakteknya itu tidak seutuhnya, tidak semuanya. Yang kita lakukan itu hanya pembelajarannya. Misalnya contoh dalam pembuatan garis itu seperti apa gitu ya. Sudah bisa ada pesertanya itu membuat garis ya sudah. Lalu nanti yang mengembangkan itu mereka sendiri dari garis tersebut bagaimana bisa menjadi bangunan. Ada lagi? Kira-kira tadi cukup jelas ya. Jadi itu saja pertemuan kita kali ini terkait dengan pelaksanaan program ini nanti akan saya infokan kembali. Saya akhiri sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.